Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Topan, mahasiswa PPG Daljab Universitas Halu Oleo Angkatan 2 tahun 2020 akan pada hari ini tanggal 23 November jam 9:20 akan melakukan perekaman video. Terima kasih, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Ya, siap belajar ya? Siap. Alhamdulillah anak-anak, pada pagi ini kita dalam keadaan sehat walafiat ya. Segala puji kepada Tuhan kita panjatkan, salawat dan salam tak lupa juga kita kirimkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Nah, hari ini sebelum memulai kegiatan, tentu kita harus berdoa. Berdoa akan dipimpin oleh adik Andi ya, kepada adik Andi Pak Guru, persilakan. Pagi hari ini marilah kita berdoa dan mulai. Doa selesai. Ya, dulu untuk adik Andi. Nah, Pak Guru akan mengabsen. Siapa yang tidak hadir? Yang Intan ya. Kenapa Intan? Oke, siapa lagi? Sulistiawati, ada keterangan? Tanpa keterangan ya, Alfa. Pada pagi ini kita akan belajar ya. Walaupun sekarang itu masih dalam keadaan pandemi ya. Kita tahu sekarang kita masih dalam keadaan pandemi, tapi kita harus tetap belajar ya. Jadi adik-adik tetap rajin belajar walaupun bukan di sekolah. Adik-adik kan sudah mendapatkan kuota Kemendikbud, ya kan? Jadi boleh cari-cari pembelajaran, browsing-browsing tentang berita-berita itu di rumah ya. Jadi adik-adik harus tetap rajin belajar, menjaga kesehatan, patuhi setiap protokol-protokol kesehatan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Walaupun kita berada di zona hijau sekarang ya, alhamdulillah. Tapi tetap kita ini kita akan mulai belajar ya. Sudah siap belajar? Siap. Ya, tadi adik-adik harus siap belajar, harus semangat hari ini ya. Semangat ya. Walaupun masa pandemi kita harus semangat ya. Bukan menjadi alasan untuk kita masa pandemi itu kita malas belajar, kita tidak mau belajar. Kita harus tetap belajar. Jangan takut, ya kan? Kita harus tetap berusaha, apalagi kita sudah diberi kuota pembelajaran oleh pemerintah ya. Jadi kita harus memanfaatkan kuota itu untuk belajar. Adik-adik, saya harapkan adik-adik belajar dengan baik sebentar sehingga tujuan pembelajaran yang akan kita capai dapat tercapai ya. Siap belajar hari ini? Ya. Kalau begitu kita tepuk tangan dulu sebagai tanda kita. Adik-adik yang saya banggakan, hari ini kita akan masuk pada materi ya. Bisa dibaca? Ya. Apa itu? Ya. Jadi kita akan masuk pada materi hakikat pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada minggu kemarin itu kita sudah membahas tentang makna Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Hakikat pokok-pokok Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ini adalah pertemuan kita kedua di bab 2 ya. Pada pertemuan pertama itu kita sudah membahas tentang makna
makna alinea pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Ada berapa makna alinea? Ada 4. Terdiri dari alinea pertama, bagus. Baru alinea Kedua. Terus Tiga. siapa yang masih ingat alinea pertama? Baru. Pada alinea pertama bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penyediaan di atas dunia harus dihapuskan. Iya. Karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Oke, tepuk tangan dulu baik. Jadi itu maka sekarang kita akan membahas, kita kaitkan dengan hakikat pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, tujuan pembelajaran yang akan kita capai ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya? Ada tujuan pembelajaran dari sikap. Pertama sikap spiritual, terus sikap sosial, pengetahuan dan keterampilan. Itu lebih jelasnya. Nah, pada pertemuan hari ini tujuan pembelajaran kita yang pertama bisa dilihat ya. Melalui pembelajaran luring dengan model pembelajaran discovery learning, peserta didik diharapkan dapat titik 2 yang pertama, peserta didik dapat menghargai pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Yang berikut, peserta didik dapat menampilkan sikap bertanggung jawab sebagai perwujudan terhadap pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang berikut, peserta didik dapat menyebutkan jumlah pokok pikiran yang terkandung di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Yang berikut, peserta didik dapat menjelaskan ya, tiap-tiap pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang berikut, peserta didik dapat mengaitkan pokok pikiran yang terkandung di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan sila-sila yang terdapat pada Pancasila. Yang berikut, peserta didik dapat menerapkan makna pokok pikiran pada hari ini ya. Nah, untuk kegiatan pada hari ini, Pak Guru akan menyampaikan secara garis besarnya. Pak Guru akan membentuk adik-adik menjadi beberapa kelompok. Nah, di dalam kelompok itu adik-adik sudah akan berdiskusi, mengisi LKPD. Nah, baru masing-masing kelompok akan membuat sampaikan hasil diskusi kelompok mereka ya. Ya. Cukup sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan atau ada yang kurang jelas? Oh. Nah, Pak Guru akan menjelaskan sedikit tentang materi kita pada pagi ini ya. Yang pertama, hakikat pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bisa kentara nih yang dari belakang? Bisa dibaca ya? Nah, dalam pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu ada 4 pokok pikiran. Ada berapa? 4. Ada 4. 4. Pak Guru akan jelaskan satu-satu pertama. Pokok pikiran pertama atau juga yang disebut dengan pokok pikiran persatuan. Dengar ya. Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpahan Indonesia dalam berdasarkan atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini adalah pokok pikiran yang Pertama. ya, yang pertama. Pokok pikiran kedua atau yang disebut dengan keadilan sosial. Nah, itu berisi negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, terus pokok pikiran ketiga ya, yaitu tentang kedaulatan rakyat. Nah, negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Nah, nanti sebentar kita akan kaitkan
pokok-pokok pikiran ini dengan sila-sila Pancasila ya. Nah, terus pokok pikiran ketuhanan itu adalah negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, sekarang kita akan mengaitkan pokok-pokok pikiran yang ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar ini dengan sila-sila yang terdapat dalam Pancasila ya. Kita lihat. Nah, ini pokok pikiran yang kita bahas tadi ada berapa? 4. Ada 4 pokok pikiran. Yang pertama apa tadi? Tentang persatuan ya. Yang kedua tentang Nah, sekarang kita lihat pokok pikiran pertama. Nah, yaitu pokok pikiran pertama itu dia berarti pokok pikiran persatuan itu ya ada di sila ketiga. Siapa yang masih hafal sila ketiga? Siapa? Katakan. Sila ketiga. Oke, silakan. Persatuan Ya, persatuan. Indonesia. Diulang ya, Dik. Ya, persatuan. Sila ketiga ya. Nah, pokok pikiran kedua, keadilan, itu ada di sila kelima. Coba yang dari Putri, sila kelima apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ulang. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, tepuk tangan menunjukkan keadilan. Oke, cukup. Nah, sekarang kita lanjut pada pokok pikiran ketiga, yaitu ada pada sila keempat. Nah, masih ingat? Kerakyatan. Ya. Oke, kita ulangi. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dalam permusyawaratan kerakyatan. Oke, terima kasih. Terus pokok pikiran yang keempat itu terdapat pada sila pertama. Apa itu sila pertama? Ya, ketuhanan yang maha. Terus, yang kedua, yang keempat ini juga masuk pada sila kedua. Sila kedua, Tuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, terima kasih. Nah, sampai di sini ada yang mau bertanya? Oh, ya silakan. Apa yang mau ditanyakan, Nak? Apa yang dimaksud dengan pokok pikiran? Apa yang dimaksud dengan pokok pikiran? Nah, sebelum Pak Guru menjawab, siapa tahu dari adik-adik ada yang punya gambaran, punya pemahaman tentang pokok pikiran. Apa itu pokok pikiran? Indonesia itu ada, sudah pernah dapat? Ya, Pak Guru jelaskan sedikit ya. Ya, jadi pokok pikiran itu adalah gagasan utama. Ya, jadi dia adalah seperti topik pada suatu gagasan. Itu namanya pokok pikiran ya. Baik, tepuk tangan dulu untuk adik. Siapa tahu yang sudah memberi pertanyaan? Selain, ya silakan. Adik siapa namanya? Dinda. Ya, silakan. Hal apa saja yang menjadi pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945? Ya, hal-hal apa saja yang menjadi pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945? Siapa yang bisa membantu Pak Guru untuk memberikan jawaban? Yang dari Putra lagi. Pak Guru untuk menjawab pertanyaan dari Adinda. Ikran, ya? Ya. Nah, oke, Adik Ikran, silakan. Pokok pikiran persatuan, pokok pikiran keadilan sosial, pokok pikiran kedaulatan rakyat, pokok pikiran Tuhan. Ya, jadi ada 4 pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar ya. Pertama apa tadi? Pokok pikiran persatuan. persatuan. Itu yang Pertama.
Kelompok pikiran kedua? Keadilan. Kelompok pikiran ketiga? Kedaulatan rakyat. Terakhir tentu. Ya, kita semua. Nah, sekarang Pak Guru akan membagi kalian ke dalam 4 kelompok besar ya. Ini masih kelihatan kurang merata ya. Di sini 3 orang, di sini 5, di sana kebanyakan, di sana kekurangan. Nah, jadi Pak Guru akan bagi menjadi 4 kelompok ya. Yang sana siapa? Sini ya, di sini. Oh, pusing ya. Terus sana. Ayo, ayo. Cukup ya. Sudah pas ya. Ada yang 4 cuma 1 kelompok. Masih 2 kelompok yang 5 ya. Kita dulu. Ya. Ya, setelah Pak Guru bagi ke dalam 4 kelompok. Nah, sekarang Pak Guru akan membagikan LKPD kepada adik-adik ya. Ini kita namakan kelompok 1 ya. Ini kelompok 2. Ini kelompok 3. Dan ini kelompok 4. Nah, di LKPD itu ada tugas dan pertanyaan. Nah, sekarang Pak Guru akan memutarkan kalian video ya. Tolong disaksikan baik-baik videonya sehingga kalian dapat menjawab LKPD dan juga pertanyaan-pertanyaan yang telah kalian buat tadi. Nah, ya baik anak-anak, setelah Pak Guru membagikan LKPD tadi, Pak Guru akan menanyakan video ya. Nah, mari kita lihat videonya. 1, 2. B. Pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 1. Hakikat pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selain mempunyai makna yang sangat mendalam, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga mengandung pokok-pokok pikiran. Pokok-pokok pikiran tersebut menggambarkan suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta mewujudkan cita hukum yang melandasi hukum dasar negara, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Pokok-pokok pikiran tersebut diantaranya sebagai berikut. A. Pokok pikiran pertama, negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan, pokok pikiran persatuan. Pokok pikiran ini menegaskan bahwa, dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, diterima aliran negara persatuan, negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa dan seluruh wilayahnya. Dengan demikian, negara mengatasi segala macam paham golongan dan paham individualistis. Negara menurut pengertian pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, menghendaki persatuan, dengan kata lain, penyelenggara negara dan setiap warga negara wajib mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan golongan atau individu. Bisa kelihatan ya? B. Pokok pikiran kedua, negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pokok pikiran keadilan sosial.
Pokok pikiran ini menempatkan suatu tujuan atau cita-cita yang ingin dicapai dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta merupakan suatu kausa finalis sebab tujuan. Dengan demikian, penyelenggara negara dapat menentukan jalan serta aturan yang harus dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar untuk mencapai tujuan memajukan kesejahteraan umum yang berkeadilan. Pokok pikiran kedua ini hendak mewujudkan keadilan sosial yang didasarkan pada kesadaran bahwa manusia mempunyai hak dan kewajiban dalam kehidupan masyarakat. C. Pokok pikiran ketiga, negara yang berkedaulatan rakyat, berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Pokok pikiran kedaulatan rakyat. Pokok pikiran ini mengandung konsekuensi logis bahwa sistem negara yang terbentuk dalam Undang-Undang Dasar harus berdasarkan atas kedaulatan rakyat dan permusyawaratan perwakilan. Pokok pikiran ini sesuai dengan sifat masyarakat Indonesia yang selalu mengedepankan asas musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan suatu persoalan. Pokok pikiran ketiga ini merupakan pokok pikiran kedaulatan rakyat yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pokok pikiran inilah yang merupakan dasar politik negara. Pokok pikiran keempat, negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Pokok pikiran ketuhanan. Pokok pikiran ini mengandung makna bahwa Undang-Undang Dasar harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan penyelenggara negara lainnya untuk memelihara budi pekerti yang luhur. Hal ini menegaskan bahwa pokok pikiran ketuhanan mengandung pengertian takwa kepada Tuhan yang Maha Esa, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab dengan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia atau nilai kemanusiaan yang luhur. 2. Arti penting pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di bawah setiap alinea dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara yuridis memiliki makna yang sangat dalam dan penting. Demikian juga dengan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Apabila kita perhatikan bahwa keempat pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah pancaran dari nilai-nilai Pancasila. Kemudian penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebelum amandemen menegaskan bahwa pokok-pokok pikiran tersebut meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Pokok-pokok pikiran ini mewujudkan cita-cita hukum preside yang menguasai hukum dasar negara, baik hukum yang tertulis Undang-Undang Dasar maupun hukum yang tidak tertulis. Undang-Undang Dasar menciptakan pokok-pokok pikiran ini dalam pasal-pasalnya. Berdasarkan pengertian ini, dapat disimpulkan bahwa pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah sumber hukum tertinggi di Indonesia. Konsekuensi dari kedudukannya sebagai sumber hukum tertinggi di Indonesia, pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam realisasinya harus dijabarkan dalam semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, seperti ketetapan MPR, undang-undang, peraturan pemerintah, dan sebagainya. Dengan demikian, seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia harus bersumber pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang di dalamnya terkandung asas kerohanian negara, yaitu Pancasila. Semangat pembukaan dan pasal-pasal UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada hakikat merupakan satu rangkaian kesatuan yang tak dapat dipisahkan. Pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga memiliki arti penting dalam konteks hukum dasar. Seperti yang telah kita ketahui, di samping Undang-Undang Dasar, masih terdapat hukum dasar yang tidak tertulis yang juga merupakan sumber hukum, yaitu aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara. Aturan dasar tersebut yang disebut konvensi atau kebiasaan ketatanegaraan sebagai pelengkap dalam Undang-Undang Dasar. Aturan dasar dalam pasal-pasal UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan perwujudan dari pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang tidak lain adalah nilai-nilai Pancasila. Sementara itu, Pancasila sendiri memancarkan nilai-nilai luhur yang telah mampu memberikan semangat dan terpancang dengan hikmat dalam perangkat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adik, kalian di dalam kelompok silakan mencari jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang telah kalian rumuskan tadi dan juga pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD ya, yang telah Pak Guru bagikan. Oke, Pak Guru persilakan untuk mencari jawaban daripada pertanyaan-pertanyaan yang telah kalian rumuskan dan juga daripada LKPD yang telah
Pak Guru bagikan tadi. Gimana kelompok 1? Ada masalah yang mau ditanyakan? Tidak ada kamu. Jelas ya? Ya. Kelompok 2? Belum ya? Nanti kalau ada yang perlu ditanyakan sama Pak Guru ya. Ada pertanyaan? Gimana ya? Kelompok 3 gimana? Sebentar ya. Tapi kalau ada yang perlu ditanyakan ya. Kelompok 4 sampai gimana? Nanti kalau ada yang mau ditanyakan. Oke Google, jumpa lagi dengan saya. Apa yang dimaksud dengan undang-undang dasar 1945? Oke. Ayo, sebentar. Ayo, di pulang dulu, apa ya? Biar dulu aja. Kelompok 4 bagaimana? Selesai. Ya, selesai ya. Kelompok 3? Sedikit lagi Pak Guru, masih sedikit lagi. Kelompok 2 nak bagaimana? Hampir selesai ya. Kelompok 1? Sudah. Oh, sudah selesai ya. Kita tunggu teman-teman yang dari kelompok lain dulu baru kita presentasikan hasil penilaian. Ya. Ada yang kesusahan dari kelompok ini, ada yang mau ditanyakan, kalau yang tidak jelas, yang mau bertanya, silakan dikomunikasikan kalau ada hal-hal yang dirasa kurang jelas, boleh ditanyakan sama Pak Guru. Sudah selesai ya. Nah sekarang informasi yang telah kalian cari tadi atau informasi yang telah kalian dapatkan tadi, kalian olah di dalam kelompok ya. Silakan diolah di dalam kelompok, didiskusikan di dalam kelompok dulu. Nanti sebentar itu akan kita diskusikan dengan kelompok-kelompok yang lainnya. Jadi kalian olah dulu atau olah informasi yang ada kalian dapatkan tadi di dalam kelompok masing-masing dulu. Ya, bagaimana kelompok? Sudah selesai? Ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 sudah selesai. Sekarang kita masuk pada yang berikutnya, yaitu kalian mempresentasikan atau mengkomunikasikan hasil diskusi kalian di dalam kelompok tadi ya. Kita mulai dari kelompok berapa dulu? Kelompok 1 bersedia? Oke. Ya baiklah anak-anak, kita akan mempersilahkan kelompok 1 bergiliran ya. Setelah kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah, untuk kelompok 1 ya saya persilakan untuk membacakan hasil diskusi mereka di dalam kelompok. Oke, silakan siapa yang menjadi silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surun Purwoto. Saya akan membacakan hasil diskusi kami di kelompok 1. Jelaskan pokok-pokok pikiran yang terkandung di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang merupakan falsafah negara Indonesia Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua, negara melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia berdasarkan persatuan. Sila ketiga. Terima kasih. Kemudian kurang saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah hasil pembahasan dari kelompok sama kelompok 1. Oh ya, silakan. Kelompok 3, silakan. Saya ingin bertanya kepada kelompok 1, yaitu apa yang dimaksud dengan pokok pikiran kedaulatan ada di tangan rakyat? Apa yang dimaksud dengan Pokok pikiran kedaulatan ada di tangan rakyat. Bisa dipahami? Bisa Pak Guru? Kan dulu.
ditanyakan oleh Bayu tadi apa? Apa yang dimaksud dengan pokok pikiran kedaulatan itu ada di sana? Apa yang dimaksud dengan pokok pikiran kedaulatan ada di tangan Rakyat. ya, silakan. Boleh menggunakan internet, boleh menggunakan bahan ajar yang telah Pak Guru Bayu tadi. Negara yang berpokok rakyat berdasarkan atas Ulang-ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan kemusyawaratan perwakilan. Pokok pikiran kedaulatan rakyat ini merupakan pokok pikiran kedaulatan rakyat yang menyatakan bahwa kedaulatan di tengah rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Ya. Bagaimana Bayu? Ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, jadi Pak Guru tambahkan jawabannya ya. Bahwa pokok pikiran yang Bayu tanya tadi adalah pokok pikiran kedaulatan rakyat. Jadi kedaulatan itu pemegang kedaulatan tertinggi di Indonesia itu adalah rakyat. Bukan siapa-siapa ya. Nah, jadi adalah kedaulatan yang tertinggi di Indonesia adalah di tangan rakyat. tetapi dilaksanakan dengan undang-undang dasar. Oke. Ya. Kelompok 1 sekarang kita masuk ke kelompok 2. Dari kelompok 1 dan pertanyaan dari kelompok 3 kita berikan tepuk tangan dulu untuk mereka. Oke. Sudah. Sekarang kita ke kelompok 2. Nah, kelompok 2 siapa yang mau membacakan? Oh ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 membacakan hasil diskusi kami, yaitu jelaskan pokok pikiran yang terkandung di dalam 45, yaitu negara menjadi perlindung bagi segenap bangsa Indonesia dan juga bagi seluruh tumpah darah Indonesia. Perlindungan tersebut berdasarkan pada asas persatuan negara, berdasarkan pada ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok. Ada yang mau bertanya sama kelompok 3? Kelompok berapa? Kelompok 2 ya? Oh ya, silakan. Dari kelompok berapa nih? Oh ya, silakan. Apa arti pokok pikiran pembukaan UUD Seneris tahun 1945? Apa arti penting pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945? Oke, silakan didiskusikan dulu di dalam kelompok. Nah, pertanyaannya, apa arti penting pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia? Begitu ya? Paham maksud pertanyaannya? Sudah dapat jawaban? Oh ya, silakan. Siapa yang mau membacakan? Yang lain lagi, jangan alih. Oke, siapa? Ya, silakan. Nggak usah takut, ayo, berani, nggak usah takut ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Ya, pas. Yaitu menjawab kelangsungan hidup negara yang bisa berpedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta merupakan untuk mencapai tujuan nasional negara Republik Indonesia. Ya, jadi arti penting. Nah, pembukaan pokok pikiran pembukaan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan bernegara di Indonesia ya, itu menurut jawaban dari kelompok 2. Ya, kita boleh tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang kita masuk ke kelompok 3 atau kelompok 4 dulu. Yang siap. Kelompok 3 ya, siap. Sudah selesai? Oke, silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Darmawan Salimo akan mewakili mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu
Adapun 4 pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945, negara menjadi pelindung bagi segenap bangsa Indonesia dan tugas bagi seluruh tumpah darah Indonesia. Perlindungan tersebut terdapat pada asas peraturan. Negara mewujudkan keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Adalah sumber hukum tertinggi di Indonesia. Ya, kenapa? Kenapa? Pokok pikiran yang terkandung Ya. dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia terkandung tahun 1945 adalah sumber hukum tertinggi. Ya, kenapa? Mungkin maksud pertanyaan, kenapa pokok pikiran yang ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menjadi hukum tertinggi di Indonesia? Boleh, Pak? Ya, boleh. Silakan kita jawabannya di dalam kelompok dulu ya. Kalau siapa lagi yang mau bacakan? Balik lagi. Ya. Oke, silakan. Yang mau ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulang. Salam serius yang baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hukum Indonesia karena di sana terkandung Pancasila tadi ya, seperti yang dikatakan oleh Hermawan Salimu. Nah, Pancasila ini adalah sumber hukum tertinggi di Indonesia. Jadi kalau kita mau buat hukum, kita harus berdasarkan Pancasila. Nah, kalau ada yang bertentangan dengan Pancasila, maka itu tidak boleh berlaku di Indonesia. Nah, oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, kelompok. Masih ada lagi yang mau bertanya untuk kelompok 3? Tidak ada, kita lanjut ke kelompok 4 ya. Nah, kelompok 4 siapa yang mau mempresentasikan? Oh ya, silakan. Ya, silakan. Berdiri, berduduk boleh juga. Paling bagus kalau berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Akan membacakan hasil diskusi kami yaitu berdasarkan pikiran yang terkandung dalam pembukaan UUD RI 1944 yang berlaku dalam Terus, keempat, negara didasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa yang menurut kemanusiaan yang adil adil dan beradab. ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 3 ya. Demikian Pak. Demikianlah hasil. Oke, siapa yang mau bertanya? Dari kelompok, kelompok 1 ya. Silakan. Kelompok 1. Apa yang dimaksud dengan undang-undang dasar tidak Undang-undang dasar tidak tertulis. Ya, dicari dulu di dalam kelompok. Silakan berdiskusi. warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1, yaitu konstitusi tidak tertulis yaitu peraturan yang ada tapi tidak tertulis yang timbul dan tetap terpelihara serta tetap dijalankan dalam praktik penyelenggaraan negara. Ya, adalah tapi dia disebut sebagai undang-undang dasar karena menjadi kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan di dalam bernegara. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan lagi? Maksudnya, sekarang kita menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita pada pagi ini ya. Siapa yang bisa menyimpulkan dulu dari siswa? Oh ya, ayo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari pembelajaran kita kali ini, saya dapat menyimpulkan bahwa adanya 4 pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945, yaitu negara menjadi segenap pelindung bagi bangsa Indonesia
dan juga bagi seluruh tumpah darah Indonesia. Perlindungan. Ya, jadi kesimpulan kita pada pagi ini bahwa pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ada 4, ya. Yang pertama, pokok pikiran pertama yang terdiri dari pokok pikiran persatuan. Nah, jadi adalah pokok pikiran pokok persatuan. Terus pokok pikiran kedua yaitu pokok pikiran keadilan sosial. Nah, pokok pikiran ketiga kedaulatan rakyat ya, dan pokok pikiran terakhir adalah ketuhanan. Ketuhanan ini ada 2, dan juga kemanusiaan. Oke, sampai di sini Pak Guru akan memberikan kuis ya. Ya, ditulis kuisnya. Dan nomor 1, sebutkan pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik. Terus nomor 2 dengan pokok sudah apa yang dimaksud dengan pokok pikiran persatuan atau pokok pikiran pertama. Ya, silakan. Yang selesai boleh angkat tangan. Nah, sebelum dikumpul, Pak Guru meminta bawahan untuk membacakannya ya. 1 dari laki-laki, 1 dari perempuan. Yang dari putri dulu. Ya. Pokok pikiran persatuan sebutkan ya. Terus pokok pikiran kedua. Dengan berdasar atas persatuan dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, negara. Yang pertama ada pokok persatuan Seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasarkan atas persatuan dengan mewujudkan keadilan. Ya, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Ya. Nah, nanti sebentar dikumpul semua ya hasil tugasnya. Pak Guru di pertemuan ini kita dapat merefleksikan bahwa dari awal sampai akhir pertemuan kita berjalan dengan lancar tanpa ada kendala. Ya, alhamdulillah kita syukur ya, dan kita dapat mengetahui pokok-pokok pikiran yang terkandung di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, siapa yang dapat memberikan pada kegiatan pembelajaran kita? Siapa yang dapat memberikan apa manfaat kegiatan kita? Apa manfaat kegiatan pembelajaran kita pada pagi menjelang siang ini? Siapa yang bisa memberikan? Oke, silakan. Apa manfaatnya? Kita dapat mengetahui pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ya, tepuk tangan dulu untuk Adik Hasul. Nah, dari manfaat pembelajaran yang bisa kita ambil, kita dapat mengetahui pokok-pokok pikiran yang terkandung di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Ada berapa tadi pokok pikirannya? 4. Yang pertama pokok persatuan. Terus keadilan sosial. Terus kedaulatan. Yang terakhir ya, baik, terima kasih adik-adik ya. Nah, pada minggu depan insya Allah kita berjumpa lagi dengan materi sikap positif terhadap pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Ya, kalau hari ini hakikat pokoknya, kalau minggu depan kita akan berjumpa dengan pokok pikiran sikap positif terhadap pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, Pak Guru beri kalian tugas untuk membaca materi itu di rumah ya. Ya. Nah, kali kepada adik Hasrul Purwoto yang sudah memberikan manfaat
kegiatan belajar kita pada hari ini. Nah, selanjutnya kita tutup pertemuan ini dengan doa ya. Ya, kalau tadi saudari adik-adik sudah memimpin doa, maka sekarang yang memimpin doa adalah siapa yang belum? Ikran, adik Ikran ya. Kepada adik Ikran kami persilakan menutup kegiatan kita pada Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada pagi ini, marilah kita berdoa dimulai. Doa selesai. Ya baik adik-adik, terima kasih kalian sudah hadir. Kita sudah laksanakan pembelajaran kurang lebih. Sampai rumah tetap sehat ya, dengan menjaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan yang dilaksanakan oleh yang digolongkan oleh pemerintah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.